Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man da'a bida'watihi ila yaumiddin. Amma ba'd. Para pemirsa yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan dengan bulan suci Ramadan, meskipun dengan kondisi yang berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Namun bisa jadi Ramadan kali ini akan menjadi Ramadan terbaik kita, karena di dalamnya kita diberikan banyak kesempatan untuk fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan menjalankan sunnah-sunnah. Para pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya bulan Ramadan ini akan menjadi kesempatan yang sangat berharga bagi kita semua untuk mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana caranya? Di dalam Al-Quran, surah Asy-Syams ayat 9, Allah mengatakan, Qad aflaha man zakkaha. Maka sungguh beruntung orang-orang yang mensucikan jiwanya. Inilah kesempatan bagi kita untuk kembali membersihkan jiwa-jiwa kita, yaitu dengan menjaga fitrah keimanan yang dititipkan Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, dengan memberikan nutrisi, pendidikan, ibadah, dan penghambaan total hanya kepadanya. Mengapa demikian? Karena sesungguhnya menyucikan jiwa itu adalah awal bagi setiap hamba untuk mendapatkan cinta yang hakiki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 31, Allah berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Maka jika kamu benar-benar mencintai Allah, ikutilah aku, kata Allah. Niscaya Allah akan mengasihi dan mengampuni dosa-dosa kalian. Pemirsa yang dirahmati Allah, sesungguhnya mencintai Allah sudah menjadi kewajiban bagi setiap hamba. Karena Allah telah titipkan berbagai kenikmatan kepada kita semua. Yang istimewa adalah kalau kita mencintai Allah dan Allah juga mencintai kita. Jadi nikmat Islam, nikmat iman yang dianugerahkan Allah kepada kita merupakan bukti nyata betapa Allah mencintai kita, sehingga Allah tuntun langkah-langkah kita. Para pemirsa yang dirahmati Allah, kalau kita mencintai seseorang, tentu ada tanda-tandanya. Begitu pula ketika kita mencintai Allah dan Allah mencintai kita, ada tanda-tandanya. Apa saja tanda-tanda itu? Yang pertama, orang yang mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka keimanannya akan terus bertambah dari waktu ke waktu. Yang kedua, ibadah dan kepatuhannya kian meningkat dalam menjalankan syariat agama. Lalu yang ketiga, seseorang yang mendapatkan cinta dari Allah, dia lebih sensitif terhadap larangan-larangannya dan senantiasa berusaha menjauhinya. Yang keempat, dia juga akan memperbanyak zikir kepada Allah dan senantiasa merasa diawasi oleh Allah kapanpun dan dimanapun itu. Bahkan dalam sebuah hadis qudsi disebutkan bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sesungguhnya, kata Allah,
sesungguhnya hamba itu akan terus mendekatkan diri kepadaku dengan amalan-amalan sunnah sampai aku mencintai. Dan apabila aku mencintainya, kata Allah, maka aku akan menjadi pendengarannya yang ia gunakan untuk mendengar. Aku akan menjadi penglihatannya yang ia gunakan untuk melihat. Aku akan menjadi tangannya yang dia gunakan untuk memukul. Dan aku akan menjadi kakinya yang ia gunakan untuk berjalan. Mungkin kita bertanya, mengapa ibadah sunnah justru menjadi faktor lahirnya cinta Allah kepada hambanya? Padahal kita tahu bahwa ibadah wajib itu jauh lebih penting daripada ibadah sunnah. Bahkan pahalanya jauh lebih banyak daripada ibadah sunnah. Jawabannya sederhana, bahwa sesungguhnya ibadah-ibadah wajib itu dilaksanakan kebanyakan karena lebih dilandasi oleh rasa takut akan siksa ketika kita meninggalkan. Sementara itu, orang-orang yang melaksanakan ibadah sunnah bukan lagi dilandasi oleh rasa takut, tetapi lebih dilandasi oleh keinginan untuk dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan cintanya yang lebih banyak lagi. Bahkan dalam satu riwayat dikisahkan bahwa ada seorang perempuan soleha yang menjadi pelayan di sebuah rumah. Perempuan ini punya kebiasaan untuk senantiasa bangun tengah malam melaksanakan sholat tahajud. Suatu hari sang majikan tanpa sengaja mendengar doa-doa yang dibaca perempuan tadi dalam sujudnya. Kira-kira doanya begini, "Ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cintamu kepadaku, agar engkau memuliakan aku dengan bertambahnya ketakwaan di dalam hatiku," dan seterusnya. Begitu ia selesai sholat, sang majikan bertanya kepada perempuan tadi, "Dari mana Anda tahu bahwa Allah mencintaimu? Kenapa doamu tidak kau rubah menjadi, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cintaku kepadamu? Kenapa harus berdoa, ya Allah, aku mohon kepadamu dengan cintamu kepadaku?" Apa jawab wanita soleha ini? Lalu wanita soleha tersebut kemudian menjawab, "Wahai Tuanku, kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia membangunkanku di waktu-waktu seperti ini. Kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia membangunkan aku untuk berdiri sholat menghadapnya. Kalau bukan karena cintanya kepadaku, mana mungkin dia menggerakkan bibirku untuk bermunajat kepadanya." Para pemirsa yang dirahmati Allah, dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa di antara nikmat cinta yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Kalau bukan karena cintanya Allah kepada kita, mana mungkin kita memperoleh anugerah iman dan Islam. Kalau bukan karena cintanya, mana mungkin kita bisa menjalankan ibadah-ibadah sunnah, terutama di bulan suci Ramadan ini. Kita bisa menjalankan ibadah tarawih, kita bisa punya waktu lebih banyak untuk tadarrus, untuk tilawah. Kita diberikan kesempatan untuk banyak bersedekah ketika saudara-saudara kita menghadapi kesulitan. Oleh karena itu, mari kita mohon kepada Allah, semoga Allah senantiasa menjaga dan menambahkan nikmat dan anugerah cinta ini kepada kita semua. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.